hidupku, tak benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tidak takut, sebab Kau bersyukur padamu, bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku bersyukur padamu Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Dengan sungguh-sungguh katakan, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu, Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Tidak pernah berhenti kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memelihara kehidupan kami. Terima kasih, kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan, Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami perlu firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin, tanggal 5 Mei 2025, di dalam renungan harian intim dengan Allah. Judul renungan kita hari ini adalah kedekatan dan kehadirannya. Diambil dari Keluaran pasal 16 ayat 1 sampai 12. Dan juga pembacaan Alkitab 1 tahun diambil dari 2 Raja-Raja pasal 11 sampai 13. Saya harap Bapak Ibu bisa membacanya terlebih dahulu dengan mempause tayangan ini terlebih dahulu. Saya akan baca Keluaran 16 ayat 9 sampai 12. Demikian. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara, banyak orang percaya bahwa Allah itu jauh dan berdiam di surga yang jauh. Namun Allah yang kita kenal dalam Alkitab bukanlah Allah yang jauh.
Dia memang pemilik dan pencipta alam semesta, dan dia duduk di atas tahta alam semesta, tetapi dia juga tinggal bersama orang biasa. Dari sejak dia memperkenalkan dirinya kepada umatnya Israel, dia selalu ingin berada dekat di tengah-tengah umatnya. Ia memperdengarkan suaranya. Kehadirannya ditunjukkan dalam tiang awan dan tiang api yang hadir setiap pagi dan malam. Karena kedekatannya, ia tahu akan sungut-sungut umatnya tentang makanan. Dan ia menjawab permintaan mereka dengan memberikan mana pada setiap pagi dan burung-burung pada setiap petang. Dia memastikan bahwa ia memelihara mereka dan bahwa mereka tidak akan kekurangan makan. Allah adalah roh. Artinya, ia bisa hadir di segala tempat maupun di segala waktu. Dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia bisa hadir di berbagai tempat dalam satu waktu karena dia adalah roh. Dia tidak akan merasa kewalahan dalam menghadapi permohonan umatnya karena dia adalah Allah Maha Kuasa. Ia sungguh-sungguh ketika mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Tidak ada agama lain yang memiliki Tuhan yang begitu dekat dengan mereka seperti Allah kita. Sebab itu Yesus dinamakan Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Bukankah ini yang dibutuhkan oleh setiap orang percaya, yakni penyertaan Allah yang nyata dalam hidupnya? Firman Tuhan mengatakan bahwa yang pertama, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Dalam Mazmur 34 ayat 19. Dunia penuh dengan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Tekanan hidup dan penderitaan telah mematahkan semangat banyak orang. Tetapi ada berita gembira bagi yang patah hati, bahwa Tuhan dekat kepadamu dan ia mau menyelamatkanmu. Ia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 6. Yang kedua, Tuhan sangat dekat dengan orang yang takut akan Dia. Mazmur 25 ayat 14 menuliskan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kata karib menyatakan keakraban, artinya sangat dekat. Tuhan suka dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia berbicara tentang orang yang sangat suka kepada perintahnya dan melakukan firman-Nya. Dalam Mazmur 112 ayat 1. Takut akan Tuhan berbicara tentang orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Mazmur 128 ayat 1. Takut akan Tuhan berbicara tentang menjauhi kejahatan. Amsal 16 ayat yang ke-6. Apa perenungan kita hari ini? Yesus pernah mengatakan kepada para murid-Nya, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dalam Yohanes 16 ayat 7. Roh Kudus diberikan karena Allah ingin selalu dekat dan hadir di tengah dan di dalam orang percaya. Yesus di dalam tubuh manusianya tidak mungkin bisa hadir di segala tempat di waktu yang bersamaan. Tetapi Roh Kudus bisa. Roh Kudus bahkan akan menolong orang percaya dalam doa-doa mereka seperti yang tertulis di dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita.
sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Janjinya sebelum Yesus terangkat ke surga, Dia akan tetap berkumandang bagi semua orang percaya, yakni bahwa Ia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Dan Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20b. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena kami memiliki Allah yang mau dekat, yang mau bergaul karib dengan kami. Terima kasih karena kami memiliki Allah yang mau peduli, yang mau berjalan bergandengan tangan dengan kami, yang mau mengerti apa yang kami hadapi, dan yang sanggup untuk menolong kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih. Biarlah kami tidak mau melepaskan diri dari-Mu. Biarlah kami mau serahkan tangan kami untuk Engkau pegang dengan erat. Dimanapun kami berada, itu ada Engkau. Dan kemanapun kami pergi, itu Engkaulah yang menuntun. Terima kasih Bapa. Bagimu hormat, pujian, dan syukur kami naikkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.